Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya kalian, teman-teman mahasiswa semuanya? Saya harapkan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Untuk hari ini kita akan membahas pertemuan ke-8 dengan topik pengaruh pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, adapun tujuan pembelajaran perkuliahan hari ini, jadi teman-teman semuanya nanti setelah mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini, kalian mampu memahami gerakan baru pendidikan di Indonesia, dan yang kedua, memahami pengaruh gerakan baru pendidikan di Indonesia. Nah, kita mulai dari gerakan baru pendidikan di Indonesia. Jadi, kalau kita ngomong tentang dunia pendidikan ya, kita membahas tentang dunia pendidikan, itu sangat kompleks sekali seperti itu ya. Jadi dunia pendidikan itu merupakan bentuk kegiatan yang menuntut penanganan serius serta berkesinambungan ya, karena pendidikan sendiri itu sifatnya dinamis ya, selalu berkembang seperti itu. Jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas yang bersifat menyeluruh atau sebagian pada beberapa bagian pendidikan itu sendiri. Jadi karena dunia pendidikan itu sifatnya dinamis ya, berjalan ya, dari waktu ke waktu pasti akan mengalami berbagai tantangan yang ada di setiap masanya. Maka kita nanti akan melihat bagaimana sih gerakan baru pendidikan itu, seperti itu. Nah, mengutip dari Suyano dan Suparlan ya, bahwa gerakan baru pendidikan itu ya pada umumnya memberi kontribusi yang bervariasi ya di dalam penyelenggarakan pendidikan ya. Jadi yang pertama adalah proses pendidikan dan pengajaran pada alam sekitar, yang kedua adalah proses pengajaran menjadi pusat perhatian, dan yang ketiga adalah proses sekolah kerja, kemudian yang keempat proses pengajaran proyek ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, tentang proses pendidikan dan pengajaran pada alam sekitar. Nah, gerakan pendidikan ini dipelopori oleh F.A. Finger ya, tahun 1808 sampai 1888 di Jerman ya. Nah, dengan istilah Heimatkunde atau pengajaran alam sekitar, dan J. Lichtrat ya, tahun 1859 sampai 1916 di Belanda dengan istilah Het volle leven ya. Jadi kehidupan senyatanya merupakan gerakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis alam sekitar. Jadi kedua tokoh ini mereka gerakan pendidikannya itu fokusnya pada pengajaran berbasis alam sekitar ya. Nah, prinsip gerakannya yang pertama, guru dapat memperagakan langsung kepada peserta didik tentang keadaan alam sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengajaran secara totalitas. Jadi nanti di sana peserta didik itu diharapkan ya proses belajarnya secara totalitas ya, keaktifan siswanya, kemudian sumber-sumber belajarnya berkaitan dengan lingkungannya seperti itu ya, lingkungan alamnya. Nah, dalam prakteknya telah banyak metode ini diterapkan di sekolah dengan metode simulasi menggunakan bahan lokal ya. Kemudian sebagaimana akhir-akhir ini diterapkan pada muatan lokal seperti itu. Yang kedua adalah proses pengajaran menjadi pusat perhatian. Pengajaran menjadi pusat perhatian ini digagas oleh De Clory ya pada tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia ya, dengan metode pengajarannya dengan metode pengajaran melalui pusat-pusat minat atau centers d'interest ya. Di samping itu pendapatnya tentang model pengajaran global. Nah, menurut De Clory ya, pendidikan itu
didasarkan pada semboyan ya, École pour la vie par la vie ya. Artinya apa? Artinya sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Jadi anak di situ ya dibekali dengan pendidikan untuk dapat hidup ya di masyarakat nanti. Karena memang pada dasarnya seorang anak itu harus diarahkan agar mereka pada proses pembentukan individu dan anggota masyarakat, karena mereka juga nanti akan kembali ke masyarakat ya. Jadi memang pendidikannya itu diarahkan agar mereka dapat hidup di masyarakat seperti itu. Nah, itu proses pengajaran yang menjadi pusat perhatian. Berikutnya, ciri-ciri proses pengajaran yang menjadi pusat perhatian ini ya, menurut De Clory ini ada dua. Yang pertama adalah metode menyeluruh atau global, dan yang kedua adalah pusat minat ya. Nah, kita akan bahas yang pertama berkaitan dengan metode menyeluruh atau global ya. Jadi seorang anak itu dapat mengamati, dapat mengingat secara global, secara keseluruhan seperti itu. Nah, itu berdasarkan pada teori psikologi Gestalt ya. Jadi memberikan pengajaran seperti menulis, membaca, kemudian mengajarkan kalimat itu lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata seperti itu. Mengajarkan kata-kata itu lebih mudah daripada mengajarkan huruf secara tersendiri. Nah, itu yang kedua adalah pusat minat ya. Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, anak itu memiliki minat yang spontan atau secara langsung gitu. Jadi untuk proses di dalamnya maka harus disesuaikan dengan minatnya seperti itu. Nah, ini yang ada pada proses pengajaran menjadi pusat perhatian. Yang berikutnya adalah sekolah kerja ya. Jadi di sini ada pendapat dari Kersensteiner ya. Dia berpendapat bahwa sekolah itu punya kewajiban untuk menyiapkan peserta didiknya ya agar mereka itu siap ya, terampil gitu dalam dunia kerja atau mereka dapat bekerja seperti itu. Nah, jadi tidak hanya mementingkan otak tapi juga mementingkan keterampilan. Jadi sekolah memang disiapkan untuk menyiapkan keterampilan gitu agar mereka nanti siap bekerja seperti itu ya. Nah, sekolah itu dibagi menjadi 3 sekolah kerja. Yang pertama adalah sekolah berbasis industri seperti tukang cetak, tukang kayu dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sekolah berbasis perdagangan, ini berkaitan dengan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sekolah berbasis rumah tangga. Jadi punya tujuan untuk mendidik dan menghasilkan warga negara yang baik. Jadi itu 3 hal tadi pembagian sekolah kerja. Nah, berikutnya puncak tertinggi dari gerakan sekolah kerja itu apa? Jadi puncak tertingginya adalah mementingkan pekerjaan ya, keterampilan di dalam pendidikannya. Ya, mementingkan keterampilan dalam pendidikannya seperti itu. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan pada dasarnya tidak hanya untuk kepentingan individu ya, tetapi juga untuk kepentingan di masyarakat nanti seperti itu. Ini ya. Jadi sekolah itu harus menyiapkan warganya menjadi generasi yang baik ya, seperti itu. Nah, menurut pendapat Kersensteiner ini ya, jadi untuk mencapai tujuan itu ya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan yang didapat peserta didik, yang kedua meningkatkan kemahiran ya dan kemampuan tertentu bagi peserta didiknya, dan yang ketiga adalah menyiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan ya. Karena nanti mereka itu diharapkan akan mengabdi kepada bangsa dan negaranya dengan keterampilan yang mereka miliki seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pengajaran proyek. Nah, dalam pengajaran proyek, jadi peserta didik itu bebas menentukan pilihan pekerjaan seperti merancang sesuatu. Nah, di sini nanti mereka didorong untuk mencari jalan pemecahan bila menemui kendala.
Ya, nanti ketika pada pengajaran ini nanti peserta didik itu akan didorong untuk bekerja sama, kemudian bersaing secara positif. Ada timbul saling bebas berpendapat gitu, muncul dalam diri mereka, kemudian timbul disiplin juga seperti itu. Jadi sifat-sifat baik yang akan lahir nanti diharapkan ada seperti itu. Nah, jenis aliran pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Jadi ada dua jenis aliran pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama adalah perguruan kebangsaan taman siswa ya. Ini penggagasnya adalah Ki Hajar Dewantara ya, yang ada di Yogyakarta ya. Yang kedua adalah ruang pendidikan INS Indonesia Netherlands School Kayu Taman. Nah, aliran ini dipandang sebagai tonggak awal pemikiran pendidikan yang di Indonesia ya. Walaupun sebenarnya jauh sebelum itu, bahkan sebelum penjajahan Belanda, sebenarnya upaya-upaya pendidikan itu sudah ada. Yang kita bisa lihat ya, waktu itu seperti adanya pondok pesantren ya di berbagai daerah. Itu salah satu contoh ya pendidikan yang sudah tua pada waktu itu. Kemudian padepokan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau kita lihat dari aspek sejarah seperti itu ya. Jadi sebelum adanya perguruan kebangsaan taman siswa, ruang pendidikan INS Indonesia Netherlands School Kayu Taman ini sebenarnya sudah ada sebelumnya, jauh sebelum Belanda datang seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, berikutnya bagaimana pengaruh gerakan baru pendidikan. Jadi gerakan baru dalam pendidikan ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dasar-dasar pikirannya itu menjangkau semua aspek pendidikan, baik secara konseptual ya maupun secara operasional gitu. Gerakan itu mungkin tidak semuanya diadopsi, namun ya asas-asas pokoknya itu menjiwai kebijakan-kebijakan dalam pendidikan ya yang ada di suatu masyarakat. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih pengaruh gerakan baru pendidikan yang ada sekarang yang kita lihat ya. Sebagai contoh misalkan, kalau kita lihat contoh di atas ya, setiap paparan gerakan untuk Indonesia ya, seperti muatan lokal ya, kurikulum. Nah, kurikulum muatan lokal itu ternyata kalau kita lihatnya itu ya pengaruhnya tidak lepas dari tadi gitu. Kan sekarang di sekolah ada ya kurikulum-kurikulum lokal ya, seperti itu. Jadi kurikulum kalau kita lihat ya muatan lokal itu kurikulum mendekatkan siswa dengan lingkungannya, seperti itu. Kemudian berkembangnya sekolah kejuruan. Nah, kalau teman-teman lihat semuanya ada beberapa jenis ya jenjang pendidikan ya. Kemudian bentuk-bentuk pendidikan, kemudian contoh-contoh satuan pendidikan ya. Nah, misalkan di SMK misalkan. SMK itu merupakan salah satu contoh sekolah yang menyiapkan pada dunia kerja untuk peserta didiknya. Fokusnya adalah menyiapkan keterampilan kerja. Nah, itu salah satu contoh ya pengaruh gerakan baru pendidikan. Kalau kita kaitkan dengan tadi yang sudah kita bahas tadi. Jadi kurikulum muatan lokal kurikulum, kemudian SMK kejuruan atau sekolah kejuruan itu salah satu contoh bentuk pengaruhnya dalam pendidikan. Berikutnya adalah setiap pendidikan, setiap bidang pendidikan termasuk pembelajaran ya akan membawa dampak bukan hanya pada masa sekarang, juga akan berdampak pada masa depan. Kita bahas yang pertama perguruan kebangsaan taman siswa ya, tadi yang sudah kita singgung pada awal tadi. Nah, perguruan kebangsaan taman siswa itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara ya pada tanggal 3 Juli 1932 ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mendirikan yayasan ya pada tanggal tersebut. Mendirikan Taman Indra itu berupa taman kanak-kanak, kemudian kursus guru, taman muda atau SD, kemudian disusul taman muda sekaligus merangkap taman guru atau Mulo Quick School ya. Kemudian dikembangkan menjadi 3. Yang pertama Taman Madya, yang kedua adalah Prasarjana,
dan yang ketiga adalah sarjana wiyata. Yang pada akhirnya kemudian pada periode berikutnya taman siswa itu meliputi jenjang sekolah dasar, menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Nah, ini ada beberapa ada 7 asas ya, asas 1922 dan tujuan perjuangan perguruan kebangsaan taman siswa dalam rangka menghadapi kolonial Belanda sekaligus mempertahankan keberlangsungan hidup yang bersifat nasional dan demokrasi. Yang pertama, misalkan kalau kita lihat ya, setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan mengedepankan persatuan ya. Jadi persatuannya dikedepankan gitu. Yang kedua adalah kebangsaan taman siswa, yaitu sistem Among ya. Guru itu mendapat sebutan pamong. Jadi sebagai pemimpin yang berdiri dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai pendidik harus dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peserta didiknya. Kemudian sebagai pendidik hendaknya mempunyai dasar tentang budaya dan pengetahuan tentang kebangsaan gitu. Kemudian yang kelima, proses pengajaran harus dapat menjangkau dan menyebar ke seluruh rakyat. Kemudian mengajarkan kemerdekaan hidup baik lahir maupun batin, kemudian konsekuensi hidup mandiri, kemudian berhamba pada anak didik. Berhamba pada anak didik ini sebagai seorang guru ya, kita dituntut untuk ikhlas dalam mengabdi, dalam mengajar kepada para peserta didik kita. Itu ya. Nah, berikutnya adalah Indonesia Netherlands School atau INS Kayu Taman. Nah, didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 ya di Sumatera Barat oleh Muhammad Syafi'i ya. Dengan segala keterbatasannya, awal mula INS berdiri itu dengan jumlah 75 murid. Ya. Adapun asas-asasnya yang pertama adalah berpikir rasional dan logis, kemudian aktif dalam kegiatan, yang ketiga adalah sebagai pendidik di masyarakat, kemudian yang keempat adalah pembawaan anak menjadi perhatian, dan yang kelima adalah menentang intelektualisme. Itu beberapa asas dari INS tadi. Nah, dalam perkembangannya INS itu ada beberapa program ya yang dikembangkan dalam pendidikan nasional. Ya, seperti yang pertama adalah memantapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, pemberantasan buta huruf ya. Jadi waktu itu menjadi fokus ya INS waktu itu. Kemudian penerbitan majalah anak-anak. Itu beberapa program dalam mengembangkan pendidikan nasional. Kemudian secara kelembagaan juga diselenggarakan pendidikan. Yang pertama, ruang rendah 7 tahun itu setingkat dengan sekolah dasar, kemudian ruang dewasa 4 tahun itu setara atau setingkat dengan sekolah menengah, ya. Kemudian yang ketiga adalah program khusus menjadi guru, yakni tambahan 1 tahun untuk setelah ruang dewasa, ya, untuk pembekalan kemampuan mengajar dan praktek mengajar, karena ini disiapkan memang untuk menjadi guru ya, gitu. Itu beberapa program dan beberapa kelembagaan ya pada masa Indonesian Netherlands School ya, INS Kayu Taman. Nah, seperti yang tadi saya singgung di awal ya, pendidikan kita itu juga dipelopori ya, dirintis oleh beberapa tokoh ya, tokoh agama, baik Islam, Kristen maupun Katolik ya, dengan corak agama sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti itu. Misalkan ada perguruan Muhammadiyah, nah tahun 1912 pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Berikutnya Kesatria Institut Bandung, kemudian Perguruan Rakyat Jakarta, kemudian Perguruan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, kemudian INS Kayu Taman Muhammad Syafi'i, madrasah, seminari, pesantren dan lain sebagainya. Itu beberapa sekolah ya, lembaga pendidikan yang sudah ada waktu itu, seperti itu.
Demikian pemaparan perkuliahan pada hari ini. Saya harapkan semoga teman-teman dapat memahaminya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.